Halo guys, kembali lagi di channel Bihon. Kali ini kita akan bahas Pokemon Horizon episode terbaru, dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya guys ya, Crocalor akhirnya berevolusi juga. Nah sekarang mungkin giliran Gimmighoul yang akan berevolusi. Dan untuk Waxwell mungkin dia yang paling incit evolusinya. Kasian banget loh ya guys ya. Briar akhirnya mengungkapkan bahwa untuk memperkuat tipe stellar dari Terapagos sampai cukup kuat untuk sepenuhnya menghapuskan Aquarium, Liko dan kawan-kawan butuhkan Pokemon dari semua 18 Tera Type, yang masing-masingnya harus sekuat Pokemon Six Heroes. Artinya akan ada beberapa Pokemon yang mengisi bagian itu meskipun mereka memiliki tipe dasar yang sama satu sama lain. Misalnya Charizard, Captain Pikachu, dan Kilowatt. Meskipun tipe dasarnya tumpang tindih, tapi kalau sudah jadi Tera Type mungkin akan beda ya guys ya. Charizard bisa mewakili Tera Type kegelapan, Captain Pikachu Tera Type terbang, sedangkan Kilowatt Tera Type listrik. Selain itu, mereka jadi nggak perlu repot-repot nangkap Pokemon lagi, dan waktu mengumpulkan 18 Tera Type Pokemon akan jadi lebih singkat. Atau mungkin para tokoh utama kita akan mengumpulkan 18 karakter berbeda yang masing-masing memiliki satu Pokemon Tera Type, seperti Gym Leader atau Elite Four. Jika semuanya berkumpul untuk memperkuat Terapagos, ini akan terasa seperti vibes pertarungan final Pokemon XYZ. Tapi lain ceritanya kalau Pokemon itu harus setara dengan Pokemon Six Heroes. Akan sangat sulit mencari Pokemon yang hampir mirip seperti mereka. Jadi Roy ingin langsung meninggalkan Blueberry Academy untuk menjalankan misi tersebut. Namun Liko mengingatkannya bahwa dia perlu bersantai dan rileks seperti yang diajarkan Kaki Subata. Setelah dibujuk, akhirnya Roy pun mau bertarung melawan Kaki Subata. Di sini diperlihatkan beberapa karakter penting yang ada di game Pokemon, seperti Kiran dan lain sebagainya. Tapi mereka diperlakukan layaknya NPC biasa, tanpa ada dialog sama sekali. Padahal bisa saja salah satu dari mereka jadi lawan bertarung Dot. Namun sampai akhir meninggalkan Blueberry Academy pun Dot tidak dapat kesempatan bertarung sedikit. Jadi pertandingan double battle Roy versus Kaki Subata pun dimulai. Kaki Subata mulai dengan merintahkan Kingdra Rain Dance. Jika hujan, Arcaludon bisa menembakkan Electro Beam dalam sekejap mata. Ketika Crocalor terpleset dan hampir kena hit, untungnya ada Kilowatt yang membawanya terbang menghindari serangan itu. Namun Kaki Subata langsung melanjutkan serangannya dengan Kingdra Hurricane. Namun juga dari angin yang berembus kencang itu malah mengisi ulang tenaga Kilowatt melalui ability Power Whip. Meskipun begitu, Crocalor yang diterpa angin akhirnya jatuh ke tanah, mengalami kesulitan dengan permukaan yang licin. Namun Roy menyuruhnya untuk tetap tenang. Setelahnya Crocalor dan Kilowatt menerjang maju ke arah Arcaludon. Namun Kaki Subata tetap terlihat santai sambil mengcounternya dengan Arcaludon Barkout. Tapi dengan semangat yang bara, akhirnya Crocalor dan Kilowatt berhasil mendaratkan serangan telak. Namun bukannya kalah, Arcaludon justru mengaktifkan ability Stamina yang meningkatkan pertahanan jika diserang terus-menerus. Setiap kali terkena serangan, pertahanan Arcaludon akan meningkat, dan dia akan balas serangan yang diterima itu berkali-kali lipat damage. Setelahnya, Crocalor pun naik lagi ke atas punggung Kilowatt untuk mulai serangan. Namun Kingdra dengan cepat melancarkan Hurricane supaya mereka tidak bisa mendekat. Nampaknya situasi ini sudah diperkirakan oleh Crocalor dan Kilowatt, sehingga Crocalor berbalik posisi dan siap menyerang lagi. Roy yang menyadari hal ini segera meletakkan Crocalor Flamethrower. Crocalor pun menyemburkan api yang berfungsi sebagai dorongan agar bisa menembus angin yang kencang itu. Alhasil Crocalor dan Kilowatt pun bisa lepas dari Hurricane dan mulai mengejar-ngejar Kingdra. Namun dengan kecepatan yang lambat itu, mereka tidak akan pernah bisa menghit Kingdra. Namun justru disinilah letak asiknya guys ya. Crocalor tiba-tiba turun sehingga Kilowatt bisa meningkatkan kecepatannya, mendaratkan serangan mendadak tanpa ada yang tahu sebabnya. Belum selesai sampai di situ, Crocalor kemudian melancarkan Disarming Force yang akhirnya mampu mengalahkan Kingdra hingga tak sanggup lagi berdiri. Selanjutnya Arcaludon menembakkan Electro Beam lagi, yang masih bisa dihindari Crocalor dan Kilowatt. Ketika Arcaludon hendak menyerang lagi, mereka berdua terbang ke langit-langit sampai matahari muncul kembali. Alhasil karena silau, tembakan itu meleset. Sementara itu, Crocalor yang mencapai langit-langit kemudian terjun ke bawah dengan kecepatan tinggi, lancarkan Diving Flame Charge. Meskipun begitu, Arcaludon ternyata masih sanggup menahan serangan tersebut dan masih belum tumbang juga. Arcaludon lagi-lagi menembakkan Metal Burst.
Di saat Crocalor sudah tidak sempat menghindar lagi, Kilowattrel dengan nekat mengorbankan dirinya demi melindungi temannya tersebut. Setelahnya, kedua Pokemon saling beradu tembakan, yang berakhir dengan imbang. Namun Crocalor masih melancarkan serangan lanjutan berupa Stomping Tantrum Full Power. Di saat Archaludon mencoba menangkisnya, Crocalor semakin berguncang-guncang, bergetar-getar, pokoknya tubuhnya semakin tidak bisa diam. Sampai akhirnya telur Crocalor berubah menjadi semacam burung api jatuh tepat di atas kepalanya. Akhirnya Crocalor pun berevolusi menjadi Skeledir. Kaki Subata malah semakin bersemangat dan mengaktifkan Terrestrial Pokemon Archaludon. Baru saja berevolusi, Roy tanpa berbasa-basi langsung mengaktifkan Terrestrial Pokemon juga untuk Skeledir. Archaludon melancarkan Draco Meteor, sementara Skeledir melancarkan Flamethrower. Kedua serangan itu saling menghit satu sama lain, mengakibatkan ledakan yang besar, dan Pokemon kembali ke bentuk normalnya. Setelah dicek, ternyata Archaludon dan Skeledir sama-sama tumbang. Tapi bedanya Skeledir masih bisa bangkit, sementara Archaludon sudah benar-benar kehabisan tenaga. Alhasil Roy pun menangkan pertandingan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke episode berikutnya, di mana fokus utamanya ada pada Dot dan Botan. Setelah mendapatkan informasi dari Ayah Mesio, mereka pun nekat menyelinap masuk ke musim exit untuk mendapatkan data tentang Rakwario. Mereka berhasil melewati penjagaan ketat dan semuanya nampak baik-baik saja, sampai akhirnya Gimmighoul menghilang. Hanya itu, mereka juga ditemukan oleh Indy dan Rubella. Keadaan semakin memburuk ketika Agate juga muncul. Akankah mereka berdua berhasil lolos dari musim exit dengan selamat ya guys ya? Dot dan Botan akhirnya mulai misi paling nekat sepanjang perjalanan mereka, yaitu menyusup ke musim exit mencari data rahasia tentang Rakwario. Begitu pintu musim tertutup di belakang mereka, suasananya langsung terasa mencekam. Lampu-lampu redup, suara langkah penjaga bergema, dan setiap sudut ruangan terasa seperti perangkap. Dengan memanfaatkan kecerdikan Botan dan kemampuan stealth Dot, mereka berhasil menghindari sensor keamanan, kamera tersembunyi, dan bahkan alarm laser yang bisa membuat misi ini gagal total. Untuk sesaat, semuanya berjalan mulus. Ketika mereka akhirnya menemukan ruang arsip dan berhasil menyalin file tentang Rakwario, kejadian aneh mulai terjadi. Gimmighoul yang tadinya bersembunyi di belakang Dot tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Dot panik, Botan juga ikutan cemas. Gimmighoul memang terkenal jahil, tapi tidak mungkin dia kabur di tengah misi sepenting ini. Belum sempat mereka mencari, suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah Indy dan Rubella, berhasil menangkap basah Dot dan Botan. Indy dengan tatapan puas seperti kucing yang baru menangkap tikus, dan Rubella yang tenang tetapi tajam seperti pisau. Indy dan Rubella langsung memanggil Pokemon mereka untuk menutup jalan keluar. Dot dan Botan saling pandang, tidak ada waktu untuk ragu. Botan mengeluarkan Pokemonnya lebih dulu untuk mengalihkan perhatian, sementara Dot memanfaatkan celah untuk menggerakkan drone sebagai umpan. Pertarungan ini bukan hanya soal serangan Pokemon, tapi ini adalah perang taktik. Dot menipu penglihatan Rubella dengan mematikan sebagian lampu lorong, membuat Rubella menyerang bayangan Alyssa, sementara Botan memanfaatkan pola pertarungan Indy yang selalu menunggu celah untuk mengacaukan timing. Ketika mereka mulai lengah, Dot menekan tombol darurat yang membuka pintu samping museum. Asap tipis memenuhi ruangan. Dot serta Botan melesat keluar sebelum Indy dan Rubella sempat menahan mereka. Mereka lolos, tapi hanya untuk beberapa detik. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat misi ini berantakan. Tapi masalah baru muncul ketika Agate ikut masuk, menutup pintu dengan sikap dingin seperti sudah menunggu momen ini. Anggota eksekutif The Explorer menghadang di pintu depan. Dot dan Botan terpojok, tidak ada jalan kabur, dan Gimmighoul masih hilang entah kemana. Dengan cepat, Dot mencoba mengulur waktu, sementara Botan menyiapkan rencana cadangan di balik ponselnya. Ketegangan mulai meningkat. Satu langkah salah saja bisa membuat mereka ditangkap, atau lebih buruk lagi, mereka akan kehilangan data Rakwario untuk selama-lamanya. Saat suasana benar-benar memanas, terdengar suara benda jatuh dari langit-langit. Gimmighoul muncul kembali sambil membawa sesuatu. Momen kecil itu menjadi kesempatan emas bagi Dot dan Botan untuk mencoba kabur. Namun The Explorer lainnya mengejar dari belakang. Akankah Dot dan Botan berhasil keluar dari musim exit dengan selamat ya guys? Atau justru misi rahasia ini berubah menjadi bumerang besar yang akan mengancam seluruh rencana mereka?
Ketika Dot dan Botan benar-benar terpojok, Gimigol yang telah berhasil memulihkan seluruh koinnya akhirnya berevolusi. Gimigol menyerap energi koin itu dan tubuhnya mulai berubah menjadi emas cair. Dalam kilatan cahaya emas, terbentuklah sosok ramping berkilau, yaitu Gholdengo. Semuanya terpana, sementara The Explorer mundur karena ragu-ragu. Gholdengo langsung meluncur maju seperti skateboarder profesional yang merupakan karakteristik khasnya. Dia menembus jebakan dan barikade seolah lantai museum adalah arena skating pribadinya. Dengan kekuatan baru itu, Dot melakukan serangan kombinasi yang luar biasa. Gholdengo meluncur, menjatuhkan koin-koin berenergi tinggi ke arah Pokemon musuh dan buat mereka kewalahan. Indy dan Rubella akhirnya tumbang dan mundur. Namun setelahnya Agate muncul lagi. Dia tidak peduli dengan keselamatan teman-temannya. Agate hanya ingin datar akuarium kembali dan dua penyusup itu dilumpuhkan. Dot kemudian memadukan kecerdasan taktis dengan keberanian seorang trainer Pokemon. Dot dan Quaxwell saling beri kode, mulai menari dan bergerak luas sambil menyerang Agate dengan pola yang sangat sulit diprediksi. Dengan Gholdengo yang baru berevolusi dan Quaxwell yang memahami Dot seperti partner sejati, mereka akhirnya berhasil memecah formasi Agate dan membuka jalan untuk melarikan diri. Tapi yang kasihannya di sini adalah Quaxwell, Pokemon utama yang justru jadi karakter sampingan di tim Dot. Di antara Racing Voltaker, Dot dikenal sebagai streamer jenius yang selalu bisa mengubah kejadian biasa menjadi konten luar biasa. Dia punya jadwal upload yang rapi, thumbnail yang memikat, dan komunitas fanbase yang militan. Dan di balik semua itu, ada satu Pokemon yang seharusnya menjadi bintang utama channelnya, yaitu Quaxwell. Pada awalnya, Quaxwell selalu berada di sisi Dot, menjadi Pokemon yang tampil dalam hampir semua videonya, mulai dari dance challenge, sesi latihan, hingga eksperimen komedi ringan. Quaxwell adalah partner pertamanya, Pokemon yang Dot tangani sendiri sejak kecil, dan simbol awal mula karir streaming Dot. Semua orang, bahkan Liko dan Roy, menganggap Quaxwell sebagai maskot resmi Dot. Namun situasinya perlahan berubah ketika Dot mulai bekerja dengan lebih banyak Pokemon lain. Pertama datangnya Tinkating dan Gimigol. Lalu Pokemon lain di kapal yang sering ikut tampil sebagai cameo di konten live streaming Dot. Perlahan tapi pasti, spotlight yang dulunya milik Quaxwell mulai terbagi, lalu terkikis. Quaxwell masih ikut memang, tentu saja guys ya. Tapi kini posisinya bukan lagi pemeran utama, melainkan karakter sampingan yang hanya muncul ketika Dot butuh sesuatu. Jangan lupa juga Quaxwell adalah satu-satunya Pokemon utama yang belum berevolusi, sedangkan teman-temannya sudah semua. Sudah jarang disorot, evolusinya lambat, sekarang posisinya sebagai Pokemon utama juga terancam guys. Apakah penulis anime Pokemon Horizon sudah melupakan Quaxwell? Atau dia dibiarkan begitu saja karena bentuk evolusinya yang kurang menjual? Nah, apa pendapat kalian guys?